Halo, apa kabar pemirsa? Selamat bergabung di iTalk. Inilah sebuah program perbincangan bersama sejumlah narasumber membahas sebuah persoalan yang tengah menjadi pusaran pemberitaan. Saya Hardi Hermawan, inilah iTalk. Emosi para orang tua ini tak terbendung saat mengetahui buah hati kesayangan mereka menjadi korban vaksin palsu. Alih-alih mendapat perlindungan melalui vaksin, tubuh-tubuh mungil ini justru menjadi korban segelintir pihak tak bertanggung jawab. Sejumlah rumah sakit pun menjadi bulan-bulanan keluarga korban vaksin palsu. Usai gelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Bidang Kesehatan DPR RI, Menkes akhirnya mengungkap daftar layanan kesehatan pengguna vaksin palsu. DPR meminta Kemenkes bertanggung jawab atas kasus vaksin palsu yang telah berlangsung sejak tahun 2003 silam. Dan kembalikan kepada BP POM supaya pertanggungjawabannya jelas, ya. Karena kan kalau rumah sakit, apotik itu kan di bawah Kemenkes. Nah, masa dia menindak dia sendiri kan nggak mungkin. Jadi nggak clear menurut saya. Jadi kembalikan aja ke BP POM. Kemudian kita perkuat BP POM-nya sehingga ketika terjadi sesuatu kita bisa tunjuk hidung. Anda loh yang salah, kamu yang harus bertanggung jawab. Meski telah menyerahkan sepenuhnya pada kepolisian atas pelaku pembuat vaksin palsu, Kemenkes berjanji juga akan mengganjar layanan kesehatan jika dengan sengaja menggunakan vaksin palsu. Gelap ini, mereka membuat vaksin palsu mungkin ini adalah cukup berat. Kemudian yang mendistribusi atau bahkan yang memakaikannya. Jadi sudah tahu palsu, dipakaikan. Itu saya kira paling berat ya. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa itu palsu, dia pakai tentu lain lagi persoalan. Jadi nanti kita... Berlandaskan undang-undang, setiap warga negara berhak hidup sehat dan mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Pemangku negeri seharusnya mengevaluasi diri agar kasus vaksin palsu tak kembali terulang. Untuk membahas mengenai persoalan persebaran vaksin palsu, saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Nila Farid Muluk, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih, Bu Menteri, sudah bergabung di iTalk. Sama-sama. Kalau kita bicara seolah-olah melakukan autokritik, apa sebenarnya yang salah sehingga vaksin palsu kemudian tersebar sedemikian rupa? Ya, saya kira memang kalau kita mencari kesalahan, saya kira ini kita harus melihat secara menyeluruh ya. Tidak bisa tentu satu institusi atau satu individu atau satu yang salah. Jadi memang barangkali tentu setelah kejadian ini dan dengan dibongkar dan dengan kita mengetahui semua ini, kelemahan-kelemahan ini memang adalah yang saya memutuskan untuk kita bagaimana mengantisipasi atau memperbaikinya untuk ke depan. Kelemahan terbesar yang membuat persoalan ini mencuat sedemikian rupa. Sebenarnya saya tidak mengatakan kelemahan. Kalau boleh dikatakan ini bukan kelemahan. Begini, saya ceritakan dulu bagaimana memang negara atau pemerintah itu harus melindungi masyarakatnya dengan memberikan imunisasi. Oke, itu merupakan program pemerintah. Dan program pemerintah berarti pemerintah yang bertanggung jawab. Ada dana tentu dari APBN ini diberikan kepada Kementerian Kesehatan untuk mengelola imunisasi. Dari mana? Sekarang kita harus tentu membeli barangnya, vaksin tersebut. Nah, vaksin ini adalah ada dua. Satu imunisasi wajib, satu pilihan. Yang kita lakukan adalah yang wajib. Kita harus memberikan kekebalan tubuh pada anak. Mulai dari lahir, dengan nanti tentu pengulangannya atau booster. Nah, dari mana kita membeli vaksin itu? Kita sebenarnya sangat bangga sekali kita mempunyai PT Bio Farma yang mengeluarkan atau memproduksi vaksin. Untuk imunisasi wajib itu sudah bisa dipenuhi oleh Bio Farma. Dan kemudian dari Bio Farma tentu kita bertanya,
kualitasnya bagaimana? Kualitasnya itu dicek oleh di Badan POM, jadi sebelum pre-market itu dicek. Mereka akan menilai sehingga akhirnya mereka mengatakan untuk vaksin lebih ketat daripada obat. Jadi setiap pengeluaran mereka akan menilai. Dan di sana mereka akan menilai bahwa ini memang layak untuk didistribusikan. Bio Farma menunjuk satu distributor. Satu distributor? Tidak, ada 6 kalau salah saya. 6 yang resmi ya. Baik. Ini kita bicara yang resmi ya. Yang resmi. Oke. Kemudian Kementerian Kesehatan ini karena merupakan program, Kementerian Kesehatan itu adalah koordinator. Koordinator yang mengatakan siapa saja yang mau beli, tentu dari seluruh Indonesia sebenarnya. Jadi artinya mulai dari provinsi atau dari provinsi pun dari kabupaten kota, puskesmas semua meminta, kemudian kita membuat rencana kebutuhan obat ini, RKU ini, dan berapa? Anggaplah dulu 1 juta kita pesan. Kita ingin dosis, karena nanti di Papua kita taruh mungkin 10, tapi ini jumlahnya puluhan juta ya. Oke, ini hanya contoh 1 juta, mungkin datang 100.000 di mana, 100 demikian. Tapi seluruh Indonesia. Dan kemudian sekarang saya ingatkan lagi, sekarang itu pemesannya tidak direct kepada distributor, tetapi melalui elektronik katalog. Nah, jadi memang obat-obat yang masuk kepada elektronik katalog itu sudah di-screening lagi oleh Formulatorium Nasional atau Fornas kita bilang. Itu terdiri dari ahli farmaku dan sebagainya melihat ini pantas. Ini sudah ada evidence base-nya, ada referensinya bahwa obat ini boleh masuk list dari untuk list di e-katalog. Siapa yang menentukan itu adalah LKPP. Nanti sesudah dari Fornas, LKPP melakukan tender melihat berapa obat-obat ini atau tadi vaksin untuk masuk. Nah, dari situ pemerintah kami memesan melalui e-katalog. Berapa yang kami mau pesan? Tergantung RKU tadi. Nah, dari sana nanti mereka distributor ini kan dipesan nih 1 juta Bio Farma kan, jadi distributor Bio Farma. Terus mereka akan mengirimnya kepada yang memesan. Jadi tadi yang 1 juta itu 100 ke Papua, 100 Jawa Barat misalnya. Itu diterima oleh? Diterima oleh pemesannya siapa ini? Provinsi, kabupaten. Provinsi itu oleh Dinas Kesehatan. Belum masuk ke rumah sakit? Kan bisa dari rumah sakit juga. Jadi artinya dari satuan kerja ini namanya. Jadi kalau misalnya Anda bilang dari rumah sakit, mesan ke kita dulu. Langsung karena ini program. Ini program ya. Jadi ini program itu memang harus dikelola. Karena dananya itu berasal dari pemerintah. Oke, ini adalah vaksin yang sampai ke puskesmas itu adalah vaksin Bio Farma, imunisasi wajib dan kualitasnya tentu terjamin. Oke. Sekarang ada rumah sakit swasta. Ini kan pemerintah, ada yang swasta. Nah, yang swasta ini mereka berhak untuk tidak mengambil dari Bio Farma. Kalau dia mau bisa melalui tadi kita bersama-sama melalui e-katalog. Gitu. Tapi mereka swasta ini ada juga tentu kita tidak boleh menutup semuanya kan. Ada yang import. Nah, import ini bisa imunisasi wajib, bisa imunisasi pilihan. Sebentar. Ketika Bio Farma ditugaskan untuk memproduksi vaksin, apakah jumlah produksi yang disuplai oleh Bio Farma sudah memenuhi kebutuhan? Sudah jelas dong. Bagaimana kita mau jualan kalau kita tahu suplainya alurnya selalu ada. Tapi nanti saya jelaskan. Ini vaksin, penyimpanannya harus benar. Persis. Jadi kalau saya pesan 1 juta, Bio Farma juga nggak mau kasih di bulan Januari, nanti pemakaiannya sampai Desember. Ini bisa rusak di jalan? Bisa, bukan di jalan. Penyimpanannya kalau kita nggak cukup, gudangnya dan sebagainya, jadi bisa terem. Jadi itu menurut saya itu sudah jelas. Sementara rumah sakit swasta bisa mendapatkan dari Bio Farma, bisa juga melakukan dia meminta dan produk impor. Iya, bisa melalui e-katalog atau ikut kepada pemerintah. Tadi yang karena ini masuk ke program, ini juga dia akan bisa mendapatkan juga dengan... Dari kalangan polisi dimenyatakan bahwa vaksin palsu yang ditemukan menyerupai produk Bio Farma ini juga. Saya minta jangan loncat dulu dong ya. Jadi supaya kita berpikirnya itu sistematikanya jelas ya. Nah, tadi kan saya katakan rumah sakit swasta bisa memakai produk dalam negeri Bio Farma termasuk imunisasi wajib tadi. Betul. Tapi mereka itu juga bisa berhak membeli yang impor.
Nah, yang impor ini dia membeli harusnya dari distribusi yang resmi. Yang Itu pun sudah diatur. Sudah diatur. Kalau dia membeli di luar dari distribusi resmi, itu melanggar aturan. Ini dilakukan oleh mereka membeli di luar dari distribusi resmi, tidak resmi. Nah, ini yang kemudian tidak resmi itu kan tanda tanya. Itu yang Ibu tenggarai sebagai pintu masuk vaksin palsu. Artinya yang dipalsukan adalah produk impor. Produk impor, botolnya itu produk impor. Kemudian isinya itu dia isi macam-macam. Isinya macam-macam. Nah, tadi kembali pertanyaannya, kok bisa punya Bio Farma maksudnya? Mereka kan bisa mendapatkannya, kemudian dia oplos, dimasukkan ke. Jadi misalnya isinya itu. Artinya kemasan Bio Farma maksudnya? Bukan, terbalik dong. Jadi dia dia dapatkan punya Bio Farma, kan tadi dia bisa minta. Kemasannya? Bukan. Kontennya, isinya, filenya. Dan kemudian dia ambil, dia masukin ke impor. Iya, ke botol kosong impor, dia bilang ini Pentabio. Pentabio itu isinya 5 jenis. Itu motifnya untuk meningkatkan harga? Betul, karena yang impor itu mahal. Yang impor itu bisa sampai dijual 1,5 juta yang saya dengar, karena saya nggak pernah pakai, jadi saya nggak tahu, tapi ada sekitar 800.000. Saya kira di TV bisa dilihat kan kwitansi yang ditayangkan oleh masyarakat, saya bayar 800.000, saya ke Ciracas 325.000. Bukankah ada juga yang produk Bio Farma dengan kemasan Bio Farma seolah-olah bisa saja Bio Farma yang dipalsukan? Nggak bisa, tidak akan mau mereka. Mereka mau memakai bahan itu untuk dilakukan. Jadi kotaknya itu adalah impor, botolnya impor. Itu yang diberikan dan mereka mengatakan kalau impor, nah ini persoalannya tidak panas. Kalau pakai yang Bio Farma panas. Ibu mau pilih mana? Ya, tentu rakyat akhirnya mengatakan, saya pengen tidak panas, ya pakai yang impor. Berlangsung selama 13 tahun. Sebentar, ini saya ingin koreksi dulu. Itu adalah atas pengakuan. Karena itu saya dengar diberitahu oleh Bareskrim. Tapi apapun atas pengakuan, kami memutuskan dengan Bareskrim akan menelusuri sampai ke 2003. Ini bukan pekerjaan mudah. Betul. Ini pekerjaan yang harus memerlukan waktu. Jadi sekarang ini tentu Bareskrim tentu baru sebagian yang bisa dia bongkar, tapi kami bertekad untuk dengan Kabar Reskrim melakukan terus sampai ke akar masalahnya itu biar tuntas. Kalau kita kembali lagi Bu, itu tadi yang dipalsukan apakah yang wajib saja atau juga yang tambahan atau kedua-duanya? Yang kita ketemukan yang wajib. Seperti Pentabio, hepatitis B, yang nama-nama dagang luar negeri itu. Jadi itu sebenarnya buatan luar negeri semua. Bukan Pentabio, maaf saya salah, Pentasel. Dan itu aslinya impor, lalu kemudian diganti dengan produk dalam negeri menggunakan kemasannya luar negeri. Kalau demikian sebetulnya yang paling berbahaya dari situasi itu apanya, Bu? Kami dari Kementerian Kesehatan sejak ini terbongkar, kami harus mengetahui dulu isinya apa pertama kali. Betul, kalau isinya racun kan nggak benar kan? Ya. Data jadi yang Ibu dapat sampai saat ini? Ya, itu dia tadi yang saya ingin mengungkapkan, yang diisi yang kami ketemukan isinya ada hepatitis B, kemudian ada juga hanya cairan. Hanya cairan? Iya, NaCl gitu maksudnya. Infus gitu? Iya, kemudian ada beberapa lagi seperti ATS atau itu tetanus serum dan sebagainya. Tapi isinya umumnya hepatitis B dan NaCl. Ada beberapa yang isinya pertusis, tapi dosisnya itu sudah diragukan terjadi pengenceran. Jadi itu diencerkan. Berbahayakah? Kalau boleh saya katakan, efeknya itu sekarang saya tanya, kalau kita disuntik air di bawah kulit, apa reaksi kita, tubuh kita? Karena Bareskrim mengatakan bahwa pertama kali mereka mengungkap kasus ini adalah ketika setelah ada laporan seorang bayi meninggal pasca imunisasi. Salah. Saya koreksi. Tidak. Bareskrim berulang-ulang mengatakan mereka mencurigakan karena adanya di medsos tawaran vaksin dengan harga yang jauh di bawah harga normal. Jadi kalau impor tadi kan saya bilang 800.000. Loh ini kok ada yang ditawarkan sampai ada yang 160.000.
Artinya Ibu berani menegaskan bahwa itu sama sekali Bukan. Karena kematian bayi itu bukan karena imunisasi. Bisa mungkin apa namanya, tentu efek lain misalnya. Dan ini tidak berbahaya. Yang mana yang vaksin palsu yang teman-teman. Kalau isinya kontennya itu yang selama diperiksa oleh Badan POM adalah itu menurut saya sudah berulang kali kita selalu mengatakan efeknya agak minim. Apalagi kalau betul dia campur dengan antibiotika dengan masukan pembuatannya tidak steril. Tapi antibiotika itu mengatasi untuk tidak terjadi infeksi. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan untuk menanggulangi persoalan ini. Tapi setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama iTalk.